Jangan berdebat sama orang begini, kalah kita. Karena dia main pokoknya. Kita hanya takut sama Allah, jangan takut sama corona. Dijewer binimu aja gemetar kau. Makanya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, itu dibantah. Kita tidak takut. Kenapa Majelis Ulama cuma mengeluarkan larangan ke masjid? Kenapa orang ke mall nggak dilarang? Kalau ke masjid, itulah kias itu. Kalau ke masjid saja sholat Jumat dilarang, apalagi cuma nonton dangdut, apalagi cuma pergi ke diskotik, nggak pakai fatwa pun ke diskotik haram, betul? Nggak ngerti asal ngomong aja. Tapi saya ngerti itu yang menghajar-hajar di medsos, jangan-jangan memang kecebong semua untuk menyudutkan Majelis Ulama dan memecah belah kita. Nggak bodoh lah Majelis Ulama, dokter-dokter yang duduk di situ. Dan kami memutuskan itu rame-rame, bukan sendiri. Puluhan orang itu yang sidang itu. Berdebatnya itu panas-panasan juga di situ berdebat. Tentu tidak kita keluarkan keluar. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di komisi fatwa itu. Nggak gampang ambil keputusan fatwa itu. Dan kami nggak disuap. Ketika satu bumbu masak katalisatornya pakai babi, ketika Krismon dulu tahun 1999 kan harga sapi melonjak tuh, dari 20.000 jadi 100.000, pakai katalisatornya babi, ketahuan. Karena dia udah dapat sertifikat halal itu, setiap saat kita bisa periksa. Itu resiko dia, 2 tahun dapat sertifikat, kita bisa ambil mendadak sendiri, diam-diam periksa sendiri. Kita dapat laporan dari orang dalam juga gitu. Maka diambil, diperiksa, ternyata katalisatornya mengandung babi, maka haram. Itu mereka bawa uang 1,7 miliar. Supaya tidak diputuskan ditarik dari peredaran. Diputuskan haram, iya mereka nggak bantah. Tapi jangan tarik peredaran, narik dari peredaran berapa miliar duitnya. Alhamdulillah komisi fatwa itu waktu itu tidak ada satupun yang mau disuap, termasuk Kiai Ma'ruf Amin. Ketua komisi fatwa waktu itu nggak mau dia. Kalau mau udah kaya. Selamat. Nggak mudah. Jadi tentang corona ini fatuhi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia di tempat yang merah ya, red epicentrum, tempat kawasan penularan yang sudah merah, menetapkan itu pemerintah. Jakarta ditetapkan oleh Anies berdasarkan fatwa MUI, jangan lagi merah, putuskan dia 14 hari. Yang bilang 14 hari itu saintis, kedokteran, bahwa kuman corona itu hanya bertahan 14 hari. Kalau dalam kitab ulama-ulama kita dulu sudah menulis ratusan tahun yang lalu bahwa virus berkembang pada saat musim hujan menuju musim panas. Itu berkembang virus. Nah, mengobatinya itu Allah SWT akan musnahkan dia di saat musim panas datang. Jadi sabar berapa? 4 bulan. 4 bulan lah, Jakarta masih musim hujan. Tadi malam aja sama sore kemarin masih hujan terus-terusan. Nanti ketika datang musim panas, virus berlalu. Atau ditemukan obat. Dan menurut sejarah rata-rata 100 tahun sekali ada virus besar yang membunuh jutaan orang. 1820 ada, 1920 flu, influenza, Spanish flu. Ibu saya bilang tahun 1920 itu jutaan orang mati. Saya search 50 juta orang mati di Eropa kena influenza, namanya Spanish flu, Chinese flu. Marah Cina, jangan bawa Cina. Alah, giliran flu Spanyol boleh, Spanish flu. Giliran flu Cina dibilang, jangan bilang itu corona bukan flu Cina, flu Indonesia. Katanya si Jinping bilang itu diimpor dari Indonesia. Dasar Cina. Coba. Begitupun masih kita terima lagi TKA-nya. Udah dibilang kita mengimpor ke sana. Yang baru-baru ini katanya ketularan Indonesia. Yang sana udah sembuh. Coba. Ini Tengku Zulkarnain anti Cina. Enggak, saya anak Cina. Cuman jijik saya sama penipu-penipu. Walaupun Cina. Paham? Kalau pembohong, penipu, pencuri, tukang suap, mafia, biar Cina pun aku benci.
Walaupun aku anak Cina. Masa mentang-mentang ibu saya orang Cina, kakek nenek moyang saya dari pihak ibu Cina, terus kalau Cina jahat saya bela-bela? Ya enggak dong, betul nggak? Kita membela kebenaran, tidak membela Cina, tidak juga membenci Cina. Kalau Cinanya baik kita kawani, kita bela, betul nggak? Ada Cina baik, ada Kwi Kian Gi, Rudi Hartono kan Cina, Lim Swee King kan Cina, baik. Ada Cina jahat, ada Edi Tanzil, Onggo 36 triliun kemarin dicolongnya duit kita. Yang ngerampok-rampok BLBI Cina, benci kita. Yang ngerampok Jiwasraya Cina, ya benci kita. Bukan karena Cinanya, karena perampoknya. Ngerti? Dipelintir, tuh kenain rasis. Yang rasis dia. Dikit-dikit kalau saya ngomong anak Cina kau. Jadi kalau saya anak Cina apa? Nggak boleh saya jadi anak Cina. Mesti jadi anak Jawa gitu. Atau saya harus ngaku nggak punya ibu, nggak berani tes DNA gitu. Saya berani tes DNA. Bapak saya Tengku dari Kerajaan Serdang, ibu saya Cina, berani tes DNA. Nggak penakut saya untuk itu. Nggak saya sembunyikan keturunan saya. Kalau keturunan 8 meter silsilahnya. Bukan anak haram saya, ada bapak saya, kakek saya semua ada. Nggak kami sembunyikan keturunan itu. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari corona. Mudah-mudahan nggak sampai ke Tangerang ini pandemi ini. Cukup Jakarta sajalah. Nah, batasi diri bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ke Jakarta. Kalaupun kontak jangan pegangan. Untuk sementara nggak usah salaman. Salaman itu sunnah. Iya, tapi menghindarkan bahaya juga wajib. Mana menang wajib sama sunat? Wajib menang. Tinggalkan yang sunat demi yang wajib. Kalau sama-sama wajib, salah satu gugur. Itu usul fikih. Kalau datang 2 wajib, salah satu harus gugur. Nggak bisa dua-duanya. Sholat, wajib dijaga sampai salam. Nggak boleh dibatalkan setengah jalan. Haram hukumnya, berdosa. Ya kan? Wajib menjaga sholat sampai selesai. Tiba-tiba datang ular kobra, diangkatnya kepalanya. Wajib menyelamatkan diri dari gigitan ular kobra. 2 wajib ketemu. Mana yang dipakai? Dua-duanya nggak bisa. Mesti salah satu gugur. Lari kita, tinggalkan sholat kita. Kalau selamat dari gigitan ular, mesti bisa lanjut sholat. Paham? Kalau digigit ular kan sholat belum tentu bisa selesai. Tinggalkanlah sholatnya. Lari dari gigitan ular. Udah nggak ada ular, lanjut sholatnya. Bukan diulang, lanjut. Tadi rakaat kedua, lanjut rakaat ketiga. Nah, begitu dalam fikih. Ada usulnya, ada pokok poin-poinnya. Nggak boleh Allahu Akbar datang ular. Oh Allah, cokot. Ulama sampai situ mengkajinya. Ada istilah usul fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didulukan daripada mengambil manfaat. Sholat Jumat manfaat. Bisa diganti zuhur kok. Tapi ada bahaya, virus bisa menular. Maka menghindarkan virus lebih didulukan daripada sholat berjemaah Jumat. Itu usul fikih. Usul fikih itu belum tentu betul. Ya, bagaimana kita mau bertengkar sama orang kayak gitu? Usul fikih belum tentu betul. Nggak ada fikih kalau nggak ada usulnya. Pokoknya itu usul. Usul fikih namanya. Macam hukum Archimedes. Itu udah aksioma. Tiap benda padat, jika dicelupkan ke dalam zat cair, akan berkurang beratnya sebanyak zat cair yang dipindahkannya. Hukum Archimedes. Belum tentu betul. Jangan berdebat sama orang begini. Kalah kita. Karena dia main pokoknya. Kita hanya takut sama Allah. Jangan takut sama corona. Dijewer binimu aja gemetar kau. Mana uang gaji? Kata bininya. Kok kurang 500.000? Main gila kau ya? Dijewer. Ampun. Tadi ganti bannya pecah. Sama bini aja takut, sama corona kau berani. Pembohong aja. Oke, nggak ada pertanyaan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah salaman.